Tubuh kita itu 90% mikroba. Persennya cuma DNA. Jadi kita mood kita gitu kan, kita senang atau happy atau enggak itu tergantung mikrobanya itu. Bunyi kres. Sawi putih itu tergolong Brassica family. Nah, ya Brassica family itu salah satu sayuran yang sehat kayak kale, kol kayak gitu, kembang kol. Proses fermentasi ini itu ngekat yang bikin jadi kembung dan gas itu. Ya karena sama si mikrobanya itu makanannya itu udah diuraikan gitu. Jadi lebih mudah dicerna sama kitanya gitu, tapi nutrisinya itu masih tetap whole, iya. Makanya ini kan raw food itu salah satu yang bagus gitu. Nah, kita itu sekarang mau buat namanya itu kimchi. Nah, kimchi itu salah satu jenis makanan fermentasi. Nah, itu hasilnya dari Korea kan. Ada ratusan macam kimchi, tergantung kalau di Korea itu tergantung tinggalnya di mana gitu. Kalau misalkan di daerah kayak pertanian gitu, biasa mereka kimchinya itu lebih banyak ke macam-macam sayur kayak misalkan daun lobak muda, terus ada lagi kayak daun bawang kayak gitu, kucai. Kimchi yang paling dikenal itu sawi, dan yang paling palatable itu sawi. Maksudnya yang paling mudah diterima oleh lidah siapapun kayak gitu. Kalau sawi kan rasanya manis. Kali ini tidak dicuci. Kenapa tidak dicuci? Jadi karena kan di dalam sini itu misalkan kenapa sih salah satu orang tuh suka makan raw food ya? Yang mereka nggak tahu tuh kalau di makanan yang kayak gini yang masih kita baru panen gitu, ini nih banyak probiotiknya di dalam sini, ada enzim-enzimnya. Nah, kita gimana caranya supaya ini tuh tidak terlalu banyak hilang. Jadi proses pencuciannya nanti untuk menghilangkan garamnya. Nah, ini garamnya itu nggak sembarangan garamnya itu sea salt, garam laut yang asli banget. Si garam ini membantu supaya air yang di dalam sayuran ini keluar, nanti dia akan keluar. Kita mau buat kimchi yang cepat aja, made kimchi. Jadi kita diamkan selama 2 jam. Untuk makanan fermentasi itu memang khusus harus organik. Kalau saya memang pakai sayur-sayurannya kan organik gitu kan. Karena memang di fermentasi itu semua yang ada di sini itu kemakan. Jadi kayak misalkan ini tidak organik, misalkan dari pasar atau gimana ya, kayak ada pestisidanya, kayak gitu tuh kemakan sama kitanya. Jadi ke preserve juga sama gitu. Kan kita kan mau ngedapetin, ini kan makanan sehat kan. Jadi dengan proses fermentasi kita kan minim proses nih. Pertama ininya raw tidak dimakan, terus proses pencuciannya sedikit mungkin, makanya diambil yang bersih-bersihnya gitu kan. Terus yang organik artinya kalau misalkan sayur yang banyak pestisidanya mungkin dicuci pakai cider vinegar, pakai apa itu kan bakteri yang di sini tuh kebuang gitu, seperti itu. Nah, gimana caranya kita bisa dapat minim proses tapi kita bisa dapat nutrisinya tetap maksimal gitu. Jadi memang itu harus organik karena kita mau nge-harvest mikroba yang ada di dalam sini. Sebenarnya ini udah ada mikroba-mikrobanya kan. Nanti kita campur lagi dengan sayuran yang lain. Nah, itu semakin lama tuh mikrobanya semakin banyak gitu. Nah, itu yang kita makan gitu.
suka nonton drama Korea. Nah, di drama Korea tuh ada kimchi. Saya tuh pertama kali lihat itu apaan sih orang makan? Maksudnya itu kan mentah ya, sawi mentah, terus warnanya kayak gitu. Terus saya mencoba reasoning, kayaknya nggak masuk akal gitu kan. Nah, terus saya nyari-nyari tahu kan. Nah, terus saya juga kan seneng nonton film-film masak-masakan luar gitu kan. Nah, itu kan ada pickle-pickle gitu kan ya. Terus saya pengen tahu itu tuh apa sih. Jadi saya cari tahu, terus saya coba buat-buat, saya riset-riset kegunaannya apa. Oh, ternyata pertama rasanya enak, mudah dibuat, cuma ribet aja, jangka waktunya bisa seharian gitu kan. Terus ketiga itu ya sehat. Nah, terus lama-lama kan saya kan menekuni ngeriset-riset soal makanan fermentasi itu ternyata bagus banget ya buat tubuh gitu kan. Saya coba mencari tahu minuman ada nggak sih, ternyata ada kombucha tea. Jadi saya mulai bikin juga tuh kombucha. Nah, ini kan udah agak kental. Ini kalau udah mulai mendidih nih, ya matiin aja. Udah. Nah, ini didiamkan. Ya, memang kalau bikin kombucha itu jangan sampai kurang tehnya. Karena Scooby itu makanannya gula sama kafein. Nah, ini kan udah mendidih nih. Kita masukin tehnya ya. Masukin tehnya, terus diaduk. Matiin. Kombucha vinegar ya. Kombucha vinegar itu kombucha tea yang sudah jadi, terus difermentasi selama 60 hari. Gitu. Nah, kenapa sih nggak cuci tangan pakai sabun? Saya tadi udah cuci tangan pakai air matang biasa. Nah, jadi di dalam tangan kita ini ada mikroba, dan ini mikroba baik. Kita pengen supaya mikroba baik yang ada di dalam tangan kita kontak dengan Scooby-nya itu. Kalau kita misalkan cuci tangan pakai sabun, terutama sabun yang antibakteri ya, itu ternyata mikroba baiknya pun tereliminate, hilang gitu. Nah, ini kita kasih 1 cup itu, 1 cup. Nah, ini fungsinya untuk apa? Fungsinya itu supaya kita ngasih tahu ke teh yang ada di sini, yang kita udah buat teh manis tadi, kamu mau jadi apa sih? Gitu. Kan tadi kan cuma teh manis doang kan. Dengan kita ngasih starter ini, kita tuh ngasih tahu ke dia, nanti kamu jadi kayak gini lah. Jadi kayak kenalan gitu. Nah, ini salah satu bentuk Scooby-nya. Ini Scooby yang kecilnya ya. Jadi ada bagian atas, ada bagian bawah. Nah, bagian bawah itu biasanya berlapis-lapis kayak gini. Jadi dia bertambah-tambah banyak gitu loh. Kalau masukin bilangnya gini, gitu. Yoga-yoga gitu ya. Saya dia ngambang gitu, lucu. Nah, terus kita tutup dia ya. Kita tuh pakai kain bersih khusus memang buat ini. Kan dia perlu udara, dia perlu kontak dengan udara dia. Gini, udah kita taruh aja di tempat yang aliran udaranya bagus, terus nggak kena matahari langsung. Jadi memang di hari ke-7 biasa saya akan coba. Saya akan ngambil sedikit, saya coba. Nah, jadi percampuran rasa manis dan rasa asam. Misalkan kita udah bilang, oh enak, nah itu. Jadi kesehatan kita tuh tergantung di saluran pencernaan. Nah, tubuh kita itu kalau misalkan semuanya, terutama sih pengobatan ya, pengobatan stres, gaya hidup, terus makanan, polusi udara, itu membuat bakteri baik itu mati habis. Yang tinggal itu hanya bakteri buruk, patogen, virus, apa segala macam. Nah, itu dia tumbuh subur dengan sendirinya, nggak dikasih makan, nggak disuruh pun gitu. Karena kita itu cuma bisa dapetin bakteri baik itu dari salah satunya makanan fermentasi yang paling besar, atau nggak dari raw food. Cuma memang dia tidak terlalu banyak. Dengan kita lakukan proses fermentasi, kita tuh kayak ngebanyakin bikin anak gitu loh, kayak gitu. Nenek moyang kita zaman dulu gimana caranya, nggak ada kulkas. Ya mereka nge-preserve makanan dengan nge-fermentasi, mereka malah lebih sehat dari kita kan dulu kan, minim penyakit, cancer apa segala macam gitu. Makanan
fermentasi itu salah satunya ngebangun imunitas tubuh kita juga. Kadang orang bilang kebun, tanah semua kan. Jadi ini memang saya bikin karena saya pengen ada tanaman yang saya konsumsi sendiri gitu kan. Salah satunya kan kita kan bikin kombucha. Nah ini ada satu bunga namanya itu kalau di Indonesianya bilang bunga telang. Bunga telang ini salah satu edible flower, artinya bunga yang bisa dimakan. Jadi ini salah satu bunga yang bisa dimakan whole. Jadi kita bisa makan semuanya. Kenapa? Karena putik sarinya tuh kayak hampir nggak ada. Nah kita mau harvest ini untuk kita bikin flavor kombucha tea. Nah, jadi saya tidak perlu lagi beli di Thailand, ambil aja langsung dari sini. Kalau fresh itu kan seperti saya tadi bilang, kalau raw food kan di dalam sini pun ada mikrobanya. Jadi membantu proses fermentasi si kombuchanya gitu. Nah, ini kita mau harvest kale. Jadi kita kalau mau ambil cake, kita ambil bagian luarnya. Nanti bagian tengahnya dia akan numbuh sendiri. Iya, betul. Ini tuh hasil dari yang tadi kita bikin kombuchanya kan. Nah ini udah jadi, hitung aja ini udah hari ke-10. Jadi ini rasa original. Nah sekarang kita mau buat fermentasinya. Namanya itu butterfly mojito. Kita mau bikin mojito yang non alkohol. Jadi pengganti vodkanya itu kombuchanya. Kalau dilihat ya ada bubbles-bubblesnya ya. Living tea, dia produknya hidup. Kita tutup. Memang saya suka makanan-makanan Korea, Jepang kayak gitu, tapi kan biar bagaimana kita memang tinggal di Indonesia, otomatis ya caranya itu kita pakai bahan-bahan yang ada sih, yang familiar di Indonesia seperti itu. Kalau misalkan kimchi itu paling bubuk cabenya saya masih pakai import dari luar karena di sini belum ada. Pertama dia itu sun dry ya, terus jenis cabenya tuh saya juga nggak ngerti apa, jadi cabenya itu nggak pedes. Warnanya cukup bikin menakutkan gitu. Nah kalau misalkan kombucha ya paling sekitar sepertiganya deh, paling cuman lavender sama rose ini aja sih yang saya masih belum dapat organik di Indo. Kalau yang lain-lain tehnya memang udah lokal kayak gitu, gulanya lokal punya petani ada dari Jawa Tengah. Dari bunga lavender sama bunga rose nih, jadi konsepnya itu spa in a bottle. Nanti kalau minum tuh kayak minum parfum gitu. Nah, lavender itu bisa ngasih warna loh. Warnanya dia kan coklat. Dia tuh kalau lavender sama mawar itu kalau direbus itu warnanya coklat kalau kena panas. Tapi dia kalau misalkan dicampur dengan lemon warnanya jadi pink. Jadi nanti agak-agak pinkish gitu deh. Makanan fermentasi itu memang harus dimakan reguler, idealisnya gitu. Jadi bukan berapa banyak kita makan. Olympic itu pertama itu kalau mau dibilang saya berdoa sih, Tuhan apa nih, saya jalan nggak? Kalau nggak saya nggak mau karena saya tidak mau sia-sia waktu saya. Nah setelah saya dapet iya, namanya apa gitu kan? Ya memang kalau olive dan fig itu kan
zaitun dan buah ara ya, itu dua tanaman dan buah yang ada di Bible sih. Jadi saya dapat dari situ aja. Fermenternya ya kan karena makanan fermentasi. Cara taunya ini udah jadi belum atau belum, tadi kan keras kan, dia kalau udah bisa ke bend gini itu udah jadi. Nah gini tuh. Iya. Air dari misalnya. Air dari ini sih kayak lobak tadi. Lobak, ya? Lobak tadi banyak airnya. Ini fermentasi tuh harus ditekan gini. Jadi salah satu sign fermentasi itu dilihat oleh mata, seperti tadi kan ada bubbles-bubbles, dia didengar ada bunyi-bunyi fermentasinya. Ketiga itu dicium. Aromanya ini tajam banget, aroma fermentasi kimchi itu khas sekali. Setiap jenis fermentasi ada aromanya sendiri. Kalau dia itu lebih banyak itu garlic gitu kan, terus ada sedikit-sedikit gingernya dia. Tapi garlic sama cabai sih, bawang putih sama cabai yang paling banyak. Terus bau-bau asam. Nah bau-bau asam itu bagus, itu sign yang bagus kan ya. Nah jadi kalau kita makan kimchi yang fresh gitu baru di harvest ya, jadi dia kebunyi keras, terus ada rasa asamnya, ada rasa manisnya, ada rasa asinnya, yang pasti pedas, ada rasa pedasnya. Tapi semua rasanya tuh main, jadi memang ini bagus banget buat dijadiin
appetizer atau pendamping makan. Kalau diisi segini pasti keluar. Nah, ini kan kita bunga telangnya ya, udah agak-agak hilang gitu kan ya. Jadi warnanya itu ke sini. Jadi dia pakai warnanya itu alami, nggak pakai pewarna buatan atau apapun gitu kan. Nah, kalau misalkan dilihat dari sini, nah itu masih bakterinya tuh aktif banget tuh. Tuh. Yang paling penting itu bahwa makanan itu pertama tidak harus prosesnya itu cepat. Kita terkadang pengen makanan itu cepat gitu kan. Tidak semua makanan bisa diproses secara cepat. Tapi kita bisa mendapatkan sesuatu yang lebih baik daripada yang kita proses dengan cepat. Yang kedua itu kita jadi menghargai alam ya. Kita kan kadang pengen segala sesuatu tuh steril, bersih. Sedangkan Tuhan itu menciptakan dunia kita itu kan kompleks. Maksudnya kita tuh kan tidak diciptakan dan lahir dan hidup di kotak yang steril. Kita tinggal di misalkan ada tanaman, ada binatang, ada udara. Nah, kita harus karena ini harus dibuat di tempat yang udara bersih, kita harus menghargai bahwa untuk tidak mencemari udara sekitar kita. Ini sama seperti tadi, warnanya juga udah berubah kan ya. Si lavendernya kan tadinya warnanya ungu, udah hampir hilang warnanya. Terus bunga mawarnya juga udah kayak mulai pale gitu, hilang juga warnanya. Siap juga buat di harvest. Rounding ke bawah tuh. Jangan takut dengan proses yang lama, proses fermentasi yang lama. Jangan takut dengan bakteri baik. Jangan takut dengan membuat sendiri di rumah. Tuhan ini berhasil ya, jadi ya supaya bisa memberkati banyak orang, supaya apa yang saya lakukan tidak sia-sia dan hanya buat diri saya sendiri kayak gitu, dan tidak dibuang. Karena sayang kalau dibuang gitu. Yang ini yang bunga mawar, ini yang lavender. Yang ini yang lavender darling, yang lavender. Yang ini yang butterfly mojito. Koko mau yang mana sama Ain mau yang mana? Mau lavender. Oke. Tapi itu belum dingin ya. Pegang gelasnya. Pegang aja gelasnya. Aku suka. Suka. Enak nggak? Enak. Rasanya apa? Rasanya segar. Sang. Bilangnya apa? Makasih Mama. Sama-sama. Jeremy? Nggak kiss mah? Makasih Mama. Sama-sama darling.